أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا kepada para sahabat yang telah bergabung pada malam hari ini dari pengurus komunitas hijrah. Pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf agak sedikit terlambat karena waktu Gorontalo dengan waktu Indonesia Barat ini berbeda 1 jam. Jadi kami agak sedikit terlambat karena baru selesai sholat. Sebenarnya sudah di masjid-masjid lain sudah, cuman memang masjid kami itu hampir jam 10 baru selesai. Hampir jam 10 waktu Indonesia Tengah baru selesai. Jadi mohon maaf kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung lebih awal. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan keafiatan zahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga masih bisa beramal saleh, melakukan hal-hal yang baik, yang positif di bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Ketahuilah teman-teman semuanya bahwa bulan ini adalah bulan pilihan yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan yang cukup banyak di dalamnya. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu turunnya Al-Quran. Kemudian di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam ini malam yang istimewa. Sehingga banyak dari kaum solihin itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah ketika berada di malam-malam Ramadan. Mendapatkan derajat yang tinggi, kedekatan bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan diskon yang cukup banyak. Diskon ini yang mungkin kalau seandainya kita hadir di mall yang ketika itu ada diskon 1 hari, mungkin kita berbondong-bondong untuk menuju ke mall tersebut, hadir, duduk di situ, kemudian berbelanja dengan diskon yang cukup banyak. Ya begitu juga di bulan suci Ramadan, diskon yang Allah kasih itu lumayan banyak. Salah satunya adalah 1 salat fardu di bulan suci Ramadan itu sebanding dengan 70 salat fardu di luar Ramadan. Kemudian juga ketahuilah bahwa di bulan suci Ramadan juga 1 salat sunnah itu sebanding dengan 1 salat fardu di luar Ramadan. Dan ini cukup banyak daripada hal-hal yang perlu kita perhatikan suci Ramadan yang kita dengan itu insya Allah bisa bersemangat. Dan juga hadirin teman-teman semuanya, para sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini surga itu dibuka sama Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran. Surga dibuka, neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwa peluang ketaatan, ya, peluang melakukan ketaatan itu lebih, ya, potensinya lebih besar ketimbang di luar bulan Ramadan. Begitu juga peluang kemaksiatan itu berkurang di bulan suci Ramadan. Kemudian wasuffidatis syayatin, setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Artinya di sini menunjukkan bahwa rahmat kasih sayang Allah. Allah kasih 1 bulan ini untuk kita berbenah diri. Kita jadikan ini sebagai madrasah. Madrasah ini sebulan Allah kasih. Bagaimana lisan kita bisa terdidik, mata kita bisa terdidik, tangan kita bisa terdidik, hati kita bisa terdidik, perut kita bisa terdidik dengan madrasah sebulan penuh yang Allah berikan kepada kita. Ya, tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan karena dengan peluang yang cukup besar
setan dibelenggu, berarti kalaupun kita kalah di bulan Ramadan ini sangat keterlaluan. Kurang apa lagi Allah kasih kepada kita. Musuh kita sudah dibelenggu, ya mungkin nafsu. Ya nafsu ini kita bisa kalahkan dengan dilaparkan. Kita laparkan nafsu, maka dia akan tunduk kepada kita. Teman-teman, sahabat hijrah yang saya muliakan, ada beberapa adab yang perlu kita ketahui supaya kita itu bisa menjadi Ramadan yang berhasil. Karena kalau kita lihat rahasia-rahasia Ramadan ini kan sesuai dengan judulnya, rahasia-rahasia Ramadan. Jadi rahasia-rahasia Ramadan yang perlu kita ketahui, karena banyak sekali orang-orang keluar Ramadan malah gagal. Itu saya ingin sampaikan, ya bisa kita jadikan Ramadan kali ini insya Allah anti gagal. Yaitu harus ada tutorial, namanya tutorial anti gagal dari Ramadan kita tahun ini. Teman-teman semuanya yang saya muliakan, ada adab-adab yang perlu kita jaga selama bulan Ramadan. Ini ada satu kitab luar biasa, namanya kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Ini beliau menulis dalam kitab ini mengenai masalah yang harus diperhatikan seseorang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang berpuasa itu akhirnya keluar Ramadan tidak berhasil, karena memang tidak menerapkan adab-adab yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh Nabi SAW, yang harus kita jaga. Kata beliau, walisaim adab. Untuk orang puasa itu ada adab. Yang mana adab ini tidak bisa sempurna puasanya kecuali dengan adab itu. Famin ahammiha, yang paling penting daripada adab itu, ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati. Menjaga lisannya dari dusta dan ghibah. Ini dua penyakit yang ada di dalam lisan. Sebenarnya banyak juga penyakitnya. Ada ghibah, ada dusta, juga ada al-haud fima la ya'ni, berbicara sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kita bisa katakan di dalam puasa itu adab yang kita harus jaga adalah lisan kita. Saya teringat salah satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang itu bisa membatalkan pahala puasa. Ya mungkin secara hukum puasanya tetap sah, tapi dia bisa membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasanya hilang dikarenakan melakukan salah satu dari 5 perkara ini. Yang pertama adalah al-ghibatu. Ghibah, membicarakan aib orang. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka al-muslim, ya, atau dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah. Menyebut-nyebut aib saudara muslim, ya, yang kalau seandainya dia dengar dia akan marah. Itu adalah ghibah. Nah, ini ghibah ini sesuatu yang buruk, naudzubillah. Walaupun yang kita sebutkan itu benar, ya memang ghibah itu yang benar. Kalau tidak benar kita sebutkan namanya dusta. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat penting kita harus jaga, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita berghibah. Jadi ghibah termasuk daripada hal yang dilarang, al-kadzib juga dilarang. Kemudian yang ketiga an-namimah, ini penggugur pahala. Jadi pahalanya tidak dia dapatkan ketika di bulan suci Ramadan. An-namimah itu adu domba. Kemudian yang berikutnya adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang adalah an-nadhar bisyahwa, melihat sesuatu dengan syahwat. Jadi 5 hal ini yang menjadikan pahala puasa kita tidak ada. Kan sayang sudah puasa. Justru kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kan sayang. Hanya lapar dan dahaga dia dapatkan. Nah, sehingga ini kita harus jaga. Justru itu, wa yahfadhu 'ainahu wa udunahu 'anil nadhar wal istima' illa ma la yahillu lahu wa illa ma yu'addu fudulan fi haqqihi. Kita jaga, usahakan jaga matanya, jaga pendengarannya daripada perkara yang haram. Ini yang perlu kita perhatikan rahasia Ramadan supaya kita mendapatkan predikat syahadah yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah. Kemudian juga adab yang perlu kita perhatikan dari rahasia Ramadan supaya kita berhasil adalah bagaimana kita menjaga perut daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, kata beliau, wa khususan indal iftar, terlebih lagi lebih khusus ketika buka puasa. Jangan buka puasa kita makan yang syubhat, apalagi yang haram, naudzubillah. Maka dia harus jaga supaya makan yang halal.
Sebagian para salaf menyebutkan idza sumta fandur ala ayyi syai'in taftur. Kalau kalian berpuasa, maka lihat dari segala sesuatu kalian buka puasa pakai apa. Maksudnya, wa indaman taftur, kita buka puasa pakai apa dan kita makan di tempatnya siapa. Kita harus lihat. Ya kita tahu ini orang ini apa namanya haram dari penghasilannya. Ya kita tahu haram, ya sudah. Kita jaga jangan sampai buka puasa dengan yang haram. Baik, ada sesuatu yang menarik juga dari kitab ini kata beliau, wa min ada bisaim, daripada adabnya orang berpuasa juga adalah alla yukthiron nauma bin nahar. Tidak perbanyak tidur di siang hari. Jadi di siang hari bukan banyak tidur. Ini kan kalau kita orang puasa, Masya Allah. Siang tidur. Habis subuh dia tidur. Bangunnya zuhur. Habis zuhur, tidur lagi. Bangunnya asar. Habis asar, tidur lagi. Bangunnya nanti Allah malakasum tuh. Ya, kalau begini cara puasanya, biar setahun, Masya Allah berarti. Tahan terus dia kalau setahun. Nah, ini bukan itu tujuan daripada orang berpuasa. Sedikit tidurnya. Kata beliau, wa alla yukthira al-akla bil-lail, dan tidak memperbanyak makan ketika di malam hari. Masya Allah, balas dendam. Pokoknya buka puasa makan. Habis tarawih makan. Sebelum tidur jam 12 makan. Wah, yang tadinya 3 hari sekali di luar Ramadan, di bulan Ramadan 4 kali sehari. La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka ini kita harus jaga. Kenapa? Karena memang tujuan kata beliau dari orang yang berpuasa itu dia harus merasakan rasa lapar dan rasa haus. Ya, apa manfaat daripada rahasianya orang yang lapar, menahan dahaga? Fadilahnya itu kata beliau, maka dia punya jiwa akan baik. Ya, tatahadzab nafsuh, jiwanya dia akan baik. Kemudian syahwatnya dia akan menurun. Kemudian wa tad'uf syahwatu, dia punya syahwat akan menurun, wa yastaniru qalbuh, dan dia punya hati akan bercahaya. Dan itu adalah wadzalika sirrus shaum wa maqsuduh. Ini adalah rahasia daripada puasa dan tujuan dari puasa. Jadi tujuannya puasa adalah apa? Supaya jiwa kita menjadi baik, syahwat kita menjadi turun, tidak menggila, tidak membabi buta sebagaimana kita di luar Ramadan waliyadzubillah. Kemudian agar supaya hati kita bercahaya. Nah, insya Allah dengan hal-hal ini kita bisa jaga daripada perkara apa rahasia daripada puasa itu sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, teman-teman, mungkin supaya bisa lebih bagus kita perpanjang ditanya jawab saja, kita diskusi. Mungkin kepada moderator saya serahkan. Wallahu a'lam. Baik, syukron Habib untuk materinya pada malam hari ini. Ya, sangat luar biasa menyangkut rahasia-rahasia Ramadan. Ya, agar lebih saran dari Habib, teman-teman kita buka saja untuk sesi tanya jawab agar lebih bisa teman-teman bisa memberikan pertanyaannya juga, bisa mendalam apa yang teman-teman yang ingin tanyakan. Oke, silakan teman-teman yang mau open speaker boleh silakan angkat tangan dulu. Nanti di ini sudah ada yang angkat tangan dari Mbak Indo Rese. Oke, dari Mbak Indo Rese dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini bertanya lewat audio atau pesan saja? Bagusnya lewat speaker suara aja. Oke, baiklah. Habib, di sini Anda mau bertanya, kan di bulan puasa ini kan ada yang namanya perempuan kan ada yang mengalami haid kan. Nah, Anda tuh mau bertanya, Habib, amalan apa saja bagi perempuan haid ketika di bulan Ramadan? Terima kasih. Oke, satu pertanyaan yang langsung dijawab satu kali.
dua pertanyaannya ya Habib ya. Boleh, boleh. Saya ikut saja. Kalau Dari yang Mbak memberikan materi ini seperti mayat, ikut apa kata moderator? dari Mbak Naldi ya, Kak Naldi, silakan. Mbak Nardin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kembali lagi yang saya hormati pemateri yang Masya Allah dipertemukan walaupun secara online. Al-Fakir dari Ampana, murid dari Habib Muhammad bin Toha Al-Absi, ketemu dengan Habib Salim Abdullah Al-Jufri dari Gorontalo. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu tentang membimbing kita walaupun ini secara virtual. Tapi ini sangat penting kita bisa bertemu dengan beliau, ilmu-ilmu beliau. Alhamdulillah. Semoga beliau tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sahabat hijrah seiman. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Bib, saya mau bertanya masalah-masalah tentang milenial nih. Ini biasanya saya pernah melihat tadi FYP TikTok. Tadi salah satu saya lihat ceramah, ini kebanyakan sekarang terjadi maksiat. Banyak sekali terjadi maksiat di mana-mana. Karena komunikasi ini sangatlah gampang. Seperti ini, kita ini untung dipertemukan untuk kebaikan. Tapi ada kemaksiatan itu yang dilakukan tentang seperti ini, yaitu melalui sosial media, Bib. Apalagi yang rahasia-rahasia cinta terhadap bulan Ramadan ini. Jadi kebanyakan bagaimana supaya kita lebih taat untuk beribadah sehingga hal-hal yang positif kemaksiatan-maksiat itu Bib, bisa kita tutupi dengan sesuatu yang baik. Apa yang harus kita persiapkan Bib supaya amalan-amalan ini tidak terikut yang namanya gadget ini. Handphone ini selalu kita buka, lihat Facebook muncul yang tidak benar, lihat TikTok muncul yang tidak benar, lihat WA muncul yang tidak benar. Jadi bagaimana supaya kita tidak terlalu fokus terhadap handphone ini, Bib? Ini yang paling sering terjadi, Bib, terhadap kaum milenial, apalagi para pemuda sekarang, Bib. Jadi itu saja pertanyaan dari Al-Fakir kepada Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Ustadz. Ya, silakan Habib untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Indo dan Ustadz Naldi untuk Baik. pertanyaan ya. Oke. Silakan. Yang pertama mengenai masalah amalan bagi wanita haid ketika di bulan Ramadan. Apa saja yang bisa dia lakukan? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, kalau memang sulit untuk mendatangi, maka bisa hadir dengan virtual seperti ini. Karena sekarang banyak pengajian. Kalau teman-teman mau ada di setiap sore hari, Habib Jindan bin Novel bin Jindan juga menjelaskan ada pengajian beliau setiap sore, itu bisa diikuti melalui virtual online seperti ini. Jadi menghadiri majelis ilmu amalan yang bisa dilakukan oleh wanita muslimah yang sedang berhalangan. Yang kedua adalah berzikir. Berzikir kita bisa baca tahlil, tahmid, tasbih, ya bebas. Karena itu perkara yang tidak dilarang. Ketika ada wanita haid yang bisa berzikir maka itu jika dia dalam kondisi haid yang tidak bisa berpuasa dan tidak bisa baca Quran. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa. Salah satu doa yang paling bagus kita perbanyak adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu diulang-ulangi ketika dalam kondisi haid tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berdoa. Kemudian yang keempat adalah memberikan makanan kepada orang buka puasa.
Ya, kalau bisa kita katakan sosial lah. Kita bantu orang, kita apa namanya, ya, bantu orang lain. Dan paling bagus adalah kita menyediakan orang buka puasa. Itu termasuk amalan yang spesial. Memberikan makan buat orang buka puasa. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Orang yang memberi makan kepada orang buka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan makanan itu. Tidak bisa ada uang, tidak ada uang, kasih makanan, paling tidak kita berkhidmat kepada orang yang buka puasa. Yang ada di rumah kita mungkin, ya orang tua kita kah, atau adik kita, atau saudara kita, atau paman kita berkhidmat buat mereka, memberi makan kepada mereka. Insya Allah hal-hal itu bisa kita jaga selama dalam kondisi haid, dan insya Allah kita tetap tidak ketinggalan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Allahu a'lam. Yang kedua, mengenai masalah bagaimana menghindarkan diri dari maksiat, ada akhina dari ampana. Ini memang perlu kita ketahui, waktu muda ini paling sulit memang. Dan saya juga masih muda pastinya, waktu muda paling sulit. Tapi memang kita harus berusaha. Kita ingin supaya kita terhindar dari maksiat, yang perlu kita jaga itu dua hal. Dan ini disebut dengan babani maftuhani, dua pintu yang terbuka. Mata dengan pendengaran. Mata dan pendengaran ini dua pintu yang terbuka. Kalau ini kita bisa jaga, mata, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Mata dijaga, pendengaran dijaga. Dua ini kalau kita sudah jaga, maka insya Allah maksiat terjaga keseluruhan. Dua ini. Di situ kata Nabi SAW, an-nadhar sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan yang haram itu adalah panah beracun daripada panahnya iblis. Man tarakaha khaufan minallah, orang yang meninggalkan pandangan yang haram karena takut kepada Allah, a'tahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, maka Allah akan berikan kepada dia keimanan yang dia bisa rasakan dalam hatinya. Gini teman-teman, mungkin selama ini ahli maksiat itu merasakan nikmat ya dengan kemaksiatannya, tapi demi Allah kemanisan iman lebih nikmat daripada maksiat yang mereka lakukan. Kemanisan iman lebih nikmat daripada maksiat yang mereka lakukan. Sehingga para ulama itu sering mengatakan begini, demi Allah, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam hati kami, maka mereka akan merobek hati kami dan mereka akan ambil kebahagiaan itu. Saking bahagianya. Nah, sehingga ini pandangan yang haram kita jaga, pendengaran yang haram kita jaga. Dua ini pintu utama. Kata para ulama seperti Imam Abdullah bin Al-Haddad disebutkan dalam kitab Adab Sulukil Murid. Kemudian yang berikutnya, ketiga adalah kita cari lingkungan yang baik. As-sahib sahib, teman itu akan menarik. Nah, ini kan teman-teman ada komunitas seperti ini baik sekali. Komunitas yang baik insya Allah bisa menjadikan kita lebih baik. Dan saya tidak katakan kita semua yang hadir di sini adalah orang baik, tapi kita semua adalah orang-orang yang ingin belajar baik. Insya Allah cari kawan yang baik bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Kemudian berikutnya adalah selalu mengintrospeksi diri tiap hari. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Antum bayangkan, coba kalau antum baca ayat. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kul ya ibadi. Katakan kepada hambaku. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hamba-hambaku yang paling aku sayangi. Ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Coba kita bayangkan. Allah tidak sebutkan wahai hamba-hambaku yang aku sayangi, yang mana mereka itu sholatnya banyak, puasanya luar biasa, zikirnya dahsyat, Qur'annya khatam per hari. Allah tidak bilang seperti itu, tapi Allah bilang, wahai kalian hambaku yang paling aku sayang, yang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Di situ, merasa buruk terhadap diri itu adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci. Pokoknya rasa kita ini hina di hadapan Allah. Maka itu sudah nilai yang paling baik. Insya Allah Allah bisa mengangkat kita dari kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah beramal dengan terlalu banyak, pelan-pelan, step by step, one by one.
pelan-pelan kita beramal. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah senangi adalah amal yang sedikit, yang penting istiqomah. Seperti itu akhirnya, wallahu alam. Ya, itulah tadi jawaban dari Habib. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman tadi. Selanjutnya dari Mbak Rosa untuk open speaker, silakan. Ya, mungkin tidak. Ya, kita lanjut di kolom chat. Izin Anda bacakan ya, Habib, untuk pertanyaan yang masuk. Awal. Dari kolom chat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mbak Rahma Hujaifah. Waktu tidur pas puasa yang bagus itu di jam berapa? Tafadhal Habib. Waktu tidur yang paling bagus qabla dhuhur, sebelum zuhur. Pas kenapa itu disebut dengan qailulah? Waktu tidurnya Nabi, dan para ulama pun mencontohkan seperti itu kepada kita. Tidur sebelum zuhur. Jangan tidur setelah asar. Kalau memang sebelum zuhur sulit, maka bisa tidur setelah zuhur. Itu paling bagus. Jangan tidur ba'da asar. Cuman juga kita ya harus tahu waktu. Jangan sampai ba'dal fajar kita tidur, bangunnya nanti zuhur. Masya Allah. Wa zuhur, lanjut lagi ba'da zuhur, tidur lagi sampai sampai waktu asar. Asar sudah Masya Allah, seakan-akan sehat, nggak ada masalah. Padahal tidurnya paling banyak. Masya Allah. Nah, jadi itu, paling tidak kita bisa tidur qabla dhuhur, jam 8 sampai dhuhur bisa. 4 jam kita tidur, insya Allah bisa menambah kekuatan. Karena biasanya para kaum sholihin itu mereka beribadah di malam hari. Sehingga di pagi hari mereka istirahat dari jam 9 misalnya sampai dengan gharibud dhuhur, sampai dekat waktu dhuhur, mereka istirahat 3 jam, 4 jam, bisa jadi. Ya, baru setelah itu mereka tambah fit lagi untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Wallahu alam. Ya, itu ya, teman-teman. Mbak Rahma bisa, ya semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, selanjutnya dari Mas Andi Zafira Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Habib. Lebih baik mana? Ikut sholat witir bersama imam habis tarawih, atau witirnya diakhirkan setelah sholat malam atau sholat tahajud? Tafadhal Ustaz. Paling bagus ikut witir dengan imam. Karena ada satu riwayat dari hadis Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta sorofa, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, kutiba lahu sholla layla kullah. Barang siapa yang sholat atau kutiba lahu sholatan atau kutiba lahu sholla layla kullah. Dia dicatat oleh Allah Ta'ala sholat seperti orang sholat sepalam suntuk. Jadi dia sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia dicatat sama Allah seperti orang yang sholat semalam suntuk, semalam penuh. Jadi kalau dia pergi sebelum imam selesai sholat, maka dia ya dapat pahala sholat tarawih, tapi dia tidak dicatat oleh Allah seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nah, jadi jangan sampai kita ketinggalan pahala itu, ya sayang. Maka lebih bagus kita witir bersama imam, setelah itu kita pulang. Adapun kalau kita ingin tahajud lagi setelah itu, maka ulama membolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah witir 2 kali. La witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, itu Mas Andi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Dari Mbak Aisyah Hanifah Putri. Assalamualaikum Habib. Saya Aisyah. Izin nanya Habib. Apakah di bulan Ramadan kita bisa mohon ampunan kepada Allah untuk menghapus seluruh dosa kedua orang tua dan saudara lainnya? Amalan apa saja yang harus diperbanyak untuk menghapus seluruh dosa keluarga dan diri sendiri Habib? Tafadhal Habib. Boleh, sangat boleh, boleh sekali. Kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita. Dan waktu-waktu di bulan Ramadan itu waktu mustajab.
waktu mustajab. Kita mungkin pernah membaca riwayat setiap malam itu sepertiga malam terakhir Allah memanggil hal min taibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, hal min hajatin fa'aqdi hajat. Ada orang minta ampun, aku akan ampuni. Yang mau tobat, aku akan berikan tobat. Yang punya hajat, aku akan berikan hajatnya. Itu di sepertiga malam terakhir kalau selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, itu dari mulai maghrib Allah sudah memanggil seperti itu. Ada yang mau tobat, aku akan berikan tobatnya. Ada yang punya hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Jadi momentum paling bagus itu berdoa di bulan Ramadan. Kita doakan orang tua kita, paman kita, saudara kita, semua kita doakan. Dan ketahuilah bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Sampai ketika dia dengan berbuka, maka doanya mustajab. Jadi boleh kita baca doa untuk kedua orang tua kita beberapa saat sebelum buka puasa, kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita diampuni sama Allah, saudara-saudara kita sangat luar biasa dan bagus. Momentum seperti di Ramadan seperti ini, wallahu a'lam. Ya, itu ya Mbak Aisyah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut dari Mbak Nadila Nurlailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, Ana mau bertanya, agar hati ini terhindar menggibah itu bagaimana? Mesti perempuan itu kalau lagi ngumpul gibah hati, mau menghindari tapi kadang sulit, Bib. Tafadhal Habib. Pertama harus kita tahu apa dosa dari gibah itu. Dosa gibah harus kita tahu. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian saling menggibahi. Maukah kalian memakan daging saudara kalian? Pasti kalian tidak mau. Nah, jadi orang yang memakan daging saudaranya itu adalah orang yang menggibahi saudaranya. Naudzubillah. Ya, berarti kita bisa katakan orang yang gibah itu kanibal. Naudzubillah. Kita nggak mau disebut dengan orang kanibal. Ya kan? Kemudian yang kedua, gibah itu hadirin termasuk daripada dosa yang naudzubillah min dzalik, dosa besar sampai disebutkan itu seperti dosa zina, naudzubillah. Malah disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang masalah dosa gibah itu. Kita untuk menghindari itu misalnya dalam komunitas kumpul-kumpul tiba-tiba ada yang gibah, maka kita katakan kalau memang kita bisa hindari dengan lisan, kita hindari dengan lisan, kita ucapkan jangan gibahin dia, nggak boleh, ini majelis kita orang lagi kumpul-kumpul, tidak mau tambah dosa. Sulit untuk bisa tegur dengan lisan, maka tegur ya ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati itu bisa kita keluar dari majelis itu. Kalaupun memang tetap harus berada di situ, kita tidak ridho dengan ucapan mereka. Seperti itu. Jangan kita sambung juga, dengar-dengar juga, Masya Allah. Baru ditanya lagi, terus kemudian bagaimana itu? Terus apa yang terjadi? Masya Allah. Jadi kita isyrak mahum. Kita masuk kepada kelompok mereka yang gibah. Pokoknya yang bicara dan yang mendengar, pendengar setia semuanya dapat dosa. Waliyahzubillah. Nah, justru itu kita harus jaga lisan, jangan sering gibahin orang, ya, jangan sering bicarakan aib orang, ya, sama dengan transfer pahala gratis kepada mereka. Allahu a'lam. Ya, itu Mbak Nadila, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Mbak Siti Mahmudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib, bagaimana jika imam sholat tarawih di masjid terlalu cepat bacaannya sama gerakannya? Lebih baik sholat sendiri atau tetap ikut sholat di masjid? Tafadhal Habib. Dilihat, kalau misalnya lebih khusyuk dia di rumah dan bisa berjamaah, karena dia di masjid itu dengan sholatnya cepat sehingga rukun-rukunnya rusak, misalnya tumaninanya pun tidak melewati batasan minimal, maka di sini bisa dia cari masjid lain. Cari masjid lain itu dulu yang pertama, cari masjid lain. Kemudian untuk 5 waktu dia tetap sholat di situ, tapi untuk tarawih dia sholat masjid lain. Tapi kalaupun masjid lain misalnya jauh, ya sudah, dia cari satu keluarganya dia bisa sholat tarawih di rumah. Kalau memang itu tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya bisa, ya sholat tempat yang jauh. Ya saya alhamdulillah saya tempat yang jauh juga sholatnya.
demi ingin mendapatkan keutamaan di masjid. Tapi kalau seandainya perempuan, ya maka itu dibolehkan. Tapi kalau laki-laki, saya anjurkan tetap cari masjid yang mungkin bacanya tidak terlalu cepat. Tapi saran saya untuk 5 waktunya atau 4 waktu lah, kita harus sholat di dekat rumah kita karena untuk menyambung silaturahim. Tapi khusus isya dan tarawih mungkin kita bisa cek yang lain. Barakallahu fikum. Ya, itu ya Mbak Siti. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Mbak Astutik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Sholat agar khusyuk gimana ya? Supaya nggak kepikiran duniawi. Tafadhol Ustaz. Ya Allah. Pokoknya semuanya ini dalam masalah sholat ini paling berat. Yang namanya ustadz juga sama. Sulit untuk mengkhusyukkan diri. Tapi insya Allah kita berusaha. Ada tata cara yang diajarkan oleh para ulama. Yang pertama adalah khusyuk ketika berwudu. Misalkan ketika berwudu kita khusyuk. Kita hadirkan, kita akan menghadap kepada Allah. Man khasya'a fil wudu faqad khasya'a fis shalah. Orang yang khusyuk di dalam wudunya, insya Allah dia akan berhasil bisa khusyuk di dalam sholatnya. Setelah itu jangan ajak bicara orang. Diam sampai tiba waktu sholat. Ya, ini kadang-kadang kita kan Masya Allah, kalau sudah masuk waktu sholat, mau di-saf, kadang-kadang masih ngobrol. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kita sulit mendapatkan kekhusyuan. Jadi para sahabat itu mereka kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ajak bicara lagi yang lain. Sampai Nabi SAW disebutkan oleh Siti Aisyah, Nabi itu kalau sudah masuk waktu sholat, ka'annana la na'rifuhu wa la huwa ya'rifuna. Seakan-akan kami tidak mengenal beliau Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak mengenal kami. Saking beliaunya ketika sudah masuk waktu sholat, ingin menghadirkan keseluruhan daripada dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu cara yang kedua. Yang ketiga adalah membaca daripada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sebelum masuk sholat kita baca. Baca sampai 3 kali. Insya Allah bisa menghindarkan diri dari waswasnya syaitan. Kemudian kita membayangkan bahwasanya kita ini sedang menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Kita kalau berhadapan dengan presiden saja ya mungkin kita dengan adab tata krama yang ada. Apalagi kita menghadap kepada Allah. Masa kok iya hati kita kesana kemari, masa kok iya pikiran kita kesana kemari, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah itu bisa membantu. Jikalau pikiran kita kesana kemari, kata para ulama, paling minimal yang kita berikan di kepala kita, pikiran kita adalah lafaz Allah itu. Lafaz Allah itu paling minimal, lafaz Allah kita taruh. Maka lafaz Allah itu insya Allah paling tidak bisa membantu. Daripada pikiran kita ke pasar, ke mall, ke diskon, ke ini, ke itu, paling bagus kita taruh lafaz Allah di pikiran. Allahu a'lam. Ya, itu Mbak Astutik. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya dari Mbak Human. Assalamualaikum Bib. Izin bertanya, saya difitnah, tapi saya tidak melawan. Apakah saya sudah benar Bib? Atau bagaimana? Tafadhal Habib. Bagus kalau memang itu tidak perlu diklarifikasi, tidak usah klarifikasi. Kalaupun sudah diklarifikasi, tetap difitnah begini, sudah. Memang kadang-kadang sulit menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah membenci kita, karena mereka tidak mungkin percaya. Intinya, tetap berbuat baik. Fitnah itu anggap saja mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita. Kemudian, ya kalau kita pun sabar dan tidak gampang marah, ya kita sudah berhasil. Karena kita jangan sampai jadi sumbu pendek. Dalam hidup itu jangan sampai sumbu pendek. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Pokoknya sudah sabar, terima apa yang mereka sampaikan. Insya Allah itu mengangkat derajat, kemudian menghapus daripada dosa-dosa kita. Kalau memang itu perlu diklarifikasi, kalau itu misalnya berkaitan dengan maksiat, ya perlu diklarifikasi, klarifikasi. Tapi kalau seandainya tidak perlu, misalnya memang orang ini pembenci, difitnah misalnya dalam hal oh ini orang misalnya soalim atau misalnya dia ini kalau seandainya dibilang kamu pacaran begini berzina atau a'udzubillah min dzalik, maka kita klarifikasi seadanya, kita sampaikan kita tidak berzina atau kita tidak melakukan maksiat ini secukupnya kita klarifikasi, tidak perlu kita jelaskan kepada semua orang, sudah paling tidak orang yang mencintai kita insya Allah tidak membutuhkan itu. Allahu a'lam. Ya, itu
jawabannya Mbak Human, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya dari Mbak Sri Rahayu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, Ana setiap lagi bengong atau lagi kosong pikiran, Ana suka ngebayangin dan seperti melihat seseorang yang sedang disiksa di neraka. Dan Ana kadang sampai tidak bisa tidur dan menangis, Bib. Mungkin Habib ada saran tentang ini. Tafadhal Habib. Begini, ya, khauf dan roja itu harus seimbang. Rasa takut dan pengharapan itu harus seimbang. Kita kalau seandainya rasa takut itu lebih tinggi, khawatirnya itu bisa membinasakan kita. Kalau seandainya pengharapan, ya pengharapan Allah Maha Baik, Allah Maha Dermawan, Allah akan mengampuni, itu juga kalau berlebihan, itu juga berbahaya. Intinya ini harus seimbang antara rasa takut dengan pengharapan. Kita kalau membayangkan, misalnya lagi bengong, membayangkan orang yang lagi disiksa, maka kita langsung dibarengkan dengan pengharapan. Tapi Allah Maha Baik, Allah akan ampuni saya, dan Allah tidak mungkin menyiksa saya seperti itu. Nah, itu prasangka kita kepada Allah supaya mengimbangi daripada rasa takut yang berlebihan di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ya, itulah Mbak Sri, jawaban yang sudah diberikan oleh Habib. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, syukran teman-teman yang sudah, karena bersangkutan dengan pertanyaan yang terakhir tadi dari Mbak Sri Rahayu, maka sesi tanya jawab ya selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi closing statement. Ya, mungkin dari Habib, insya Allah ada motivasi dan juga arahan dari materi malam hari ini. Ya, tafadhal Habib. Baik, saya sampaikan terima kasih, nasihat untuk pribadi dan semua teman-teman para sahabat hijrah. Sabar selama masih di dunia. Isbiru hatta talqauni alal khawt, kata Nabi. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga Haud. Waktu ini singkat, tidak panjang. Ya, mungkin kita merasa kayaknya saya tersiksa dengan ini. Kenapa ahli maksiat dengan maksiatnya? Kenapa kita harus dengan ketaatan seperti ini? Ya, sabar itulah yang disampaikan sama Nabi. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga Haud. Kita sabar untuk menahan diri kita dari maksiat. Sabar mata kita memandang yang haram. Sabar telinga kita mendengar yang haram. Sabar lisan kita berbicara yang haram. Sabar kemaluan kita dijaga dari yang haram. Sabar perut kita dijaga dari yang haram. Semua itu kesabaran kita jaga dengan harapan Allah ridhoi kita. Dengan harapan Nabi Muhammad tambah sayang kepada kita dan semakin rindu kepada kita. Maka ingin saya sampaikan buat para sahabat hijrah, istiqomah dengan ini. Waktu ini singkat, sangat singkat. Singkat dan sangat singkat. Dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun diri kita, Allah pasti akan ampuni kita. Kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Selama waktu itu masih ada, dan kesempatan itu masih ada. Maka saya ingin sampaikan, beruntung teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam komunitas ini. Saya punya kabar gembira dari Nabi. Dan ini termasuk hadits qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kabar gembira buat siapa saja yang di dunia saling bersaudara karena Allah. Kata Allah taala dalam firman-Nya, haqqat mahabbati, pasti akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karenaku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk karenaku, saling berkomunitas karenaku. Wal mutazawirina fiyya, saling menziarahi karenaku. Wal mutanasihina fiyya, dan saling menasihati karenaku. Dan kata Allah Ta'ala, al mutahabbuna fiyya lahum manabir min nur. Ketika mereka saling mencintai karenaku, mereka akan mendapatkan kedudukan VIP di akhirat. Tempat yang tinggi, yaqbituhum
al-anbiya wasyuhada wassadiqun, yang mana para nabi, para syuhada menginginkan kedudukan itu, yaitu mimbar yang tinggi yang tercipta dari cahaya, kita katakan VIP akhirat, yang nabi berharap mendapatkan itu, para nabi, para salihin. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala golongkan orang-orang yang pada teman-teman, ana uhibbukum fillah, saya cinta antum semuanya karena Allah. Mudah-mudahan Allah selalu kumpulkan kita dalam kebaikan. Dan pesan saya terakhir buat teman-teman dan permintaan saya juga, kita saling mencari ketika di akhirat. Kalau seandainya teman-teman tidak temukan saya, maka cari saya ketika di dalam surga, kalau tidak didapati. Dan saya pun insya Allah sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dan menutup kehidupan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, itu tadi pesan dan kesan dan juga motivasi dari Ustadz dari closing statement materi pada malam hari ini. Selanjutnya kami dari peserta sahabat hijrah seiman meminta kepada Habib untuk memimpin doa pada malam hari ini. Tafadhal Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan wa 'inna al-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin.